Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa pendengar Radio Rasika dimanapun Anda berada, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menganugerahkan kepada kita berbagai karunia, yang sudah menganugerahkan kepada kita berbagai kenikmatan, yang sudah menitipkan kepada kita iman dan Islam, yang memberikan kita kemauan, kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sudah menuntun kita dari jalan kegelapan yang penuh derita dan nestapa menuju ke jalan yang terang benderang yang penuh kebahagiaan dan kedamaian, yakni dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Radio Rasika yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah kajian dengan tema klasifikasi tingkatan berpuasa, yang mana hal ini saya nukil dari kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Para pemirsa pendengar Radio Rasika yang dirahmati oleh Allah, tak terasa kita sudah 8 hari melaksanakan ibadah puasa. Berkaitan dengan klasifikasi tingkatan puasa, dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 109 ini dijelaskan, inna sauma ala arba'ati anwa'in. Sesungguhnya puasa itu ada 4 macam. Yang pertama adalah syiyamil awam, puasanya orang awam. Apa itu? Wa huwa as-shamu anil akli wasyurbi wal jima'i, yaitu puasa meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan jima dan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini tingkatan yang pertama, level yang pertama untuk melaksanakan puasa. Nah, pada level ini masyarakat umum itu melaksanakan hanya meninggalkan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, tingkatan yang kedua, di dalam kitab ini dijelaskan wasyamul hawasil awam. Jadi wasyamil hawasil awam. Tingkatan yang kedua adalah puasanya orang yang istimewa dari kalangan masyarakat umum, dari kalangan masyarakat awam. Apa itu? Wa hada, yaitu puasa ini meninggalkan makan dan minum serta jima dan hal-hal yang membatalkan puasa. Ma'ajtina bil muharramati min qawli aw fi'lin, beserta meninggalkan, menjauhkan hal-hal yang diharamkan dari perkataan maupun perbuatan. Jadi naik tingkat. Puasanya tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi sekaligus menjauhi hal-hal yang diharamkan dari perkataan maupun perbuatan. Ini level puasa yang kedua, tingkatan puasa yang kedua, yaitu syiyamil hawasil awam. Puasanya orang-orang yang spesial dari kalangan masyarakat umum. Setelah itu naik ke level yang ketiga, tingkatan puasa yang ketiga, yaitu
wa syiyamil hawas, puasanya orang yang istimewa. Nah, puasa ini yaitu adalah wa as-shaumu an ghairi dzikrillahi wa ibadatihi. Di sini dijelaskan puasanya orang istimewa itu adalah puasa dari selain dzikir kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Jadi selain tidak makan dan minum, juga sekaligus meninggalkan hal-hal yang haram untuk dilakukan baik perkataan maupun perbuatan. Tingkatan yang ketiga ini, semua yang dilakukan tindakannya baik perbuatannya maupun perkataannya semata-mata hanya ingat kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah. Ini level yang ketiga. Lalu kemudian level yang berikutnya, level yang keempat, yaitu dijelaskan dalam kitab Fathul Bari ini, wasyami hawasil hawash, puasanya orang yang istimewa dari yang istimewa. Jadi puasanya orang yang spesial dari yang spesial. Tingkatan yang keempat ini, apa itu? Wahuwa as-shaumu an ghairillahi fala fitra lahum ila yaumil qiyamati. Jadi tingkatan puasa yang keempat ini adalah tingkatan orang-orang yang istimewa daripada orang-orang yang teristimewakan. Artinya puasa ini puasa dari selain Allah. Mereka berpuasa dari selain Allah. Jadi tidak ada berbuka baginya selain pada mengingat kepada Allah, hanya untuk Allah. Ibadahnya itu hanya untuk Allah. Ibadahnya hanya untuk Allah. Jadi puasa di level yang keempat ini adalah puasanya orang yang istimewa dari kalangan orang-orang yang istimewa. Jadi semua ibadahnya hanya untuk Allah. Ya, mereka tidak mau berbuka. Ya, fala fitrolahum ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat, sampai mereka wafat. Nah, di sini dijelaskan wahada maqamun al, dan ini adalah makom tertinggi dalam klasifikasi tingkatan puasa tersebut. Wahada maqamun al. Jadi tingkatan yang keempat ini merupakan tingkatan yang tertinggi dalam berpuasa. Jadi kita berpuasa tidak hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa serta menjauhi hal-hal yang haram untuk berpuasa, juga semata-mata apa yang dilakukan itu adalah ibadah kepada Allah. Semua yang dilakukan baik perkataan dan perbuatannya itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa Radio Rasika yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan perihal klasifikasi tingkatan berpuasa yang ada dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.